Pemirsa TVmu yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali kita di Healthy Corner dan masih bersama dengan dua narasumber kita. Tetap semangat untuk tema penanganan COVID-19 di Muhammadiyah. Baik, kita akan kembali ke Bu Ama. Bu Ama, kembali. Jadi tadi ternyata bahwa MDMC punya sekian klaster. Salah satunya adalah klaster psikososial. Betul. Klaster psikososial ini siapa saja? Dan dari mana saja ini? Oke, biasanya klaster psikososial itu terdiri dari dosen atau mahasiswa psikologi di perguruan tinggi Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Jadi mereka sudah terlatih menangani orang yang terdampak bencana atau yang mengalami baik itu masalah tekanan atau bahkan sampai trauma kalau sudah sampai yang tinggi ya dan juga psikososial ini tidak hanya untuk mengatasi, akan memberikan konseling, tapi juga membantu menghibur, memberikan aktivitas untuk anak-anak, orang tua dan remaja. Dr. Novi, seberapa besar kemudian dukungan psikologi ini mampu untuk meningkatkan daya tahan tubuh dalam upaya untuk memulihkan kesehatan, terutama bagi orang-orang yang masuk di ODP misalnya, atau mungkin sampai di PDB? Oh ya, ya tentunya kalau masalah stresor kan itu skala psikis semua mungkin udah banyak tahu ya Mas. Kalau gimana kalau kita stres ya imunnya jadi turun ya Bu ya. Jadi sebenarnya harus dibuat bahagia. Tapi kan memang kalau ya gimana kalau orang jadi ODP dia sudah stres duluan ya Bu ya biasanya. Nah, tapi ini yang perlu ditekankan bahwa kita harus memberikan sisi positif dari COVID ini ya, bahwa memang ini loh ada yang pasien yang sembuh gitu loh. Jadi yang dibangun adalah pikiran-pikiran positif buat pasien-pasien ODP ya. Bahkan yang bukan ODP jadi mereka sudah parno ya, jadi udah pada takut sendiri, paranoid semua itu juga bisa. Bahkan orang-orang yang tidak menjadi ODP pun ketika ada anjuran self isolation ya Bu, karena biar tidak terkontak mereka sudah stres gitu loh. Jadi, saya ngapain ya di rumah aja gitu. Saya nggak, malah kemarin juga ada beberapa mahasiswa juga merasa kan gini banyak dirumahkan ya Bu. Jadi mereka di kos nggak ada temennya gitu, nggak ada ngobrol-ngobrol, cuma lihat video call gitu. Jadi mereka ada beberapa yang merasa jadi ini menjadi suatu stres yang barunya. Inilah sehingga perlu ditekankan bahwa apa sih sebenarnya pemahaman dulu ya. Satu edukasi yang penting. Edukasi bahwa ini tuh tujuannya apa, sisi positifnya apa. Jadi kalau orang yang ini sudah mikir karena mereka sudah mikir yang negatif-negatif gitu kan. Betul. Jadi merubah cara berpikir. Jadi kalau memang pengaruh stres itu sebenarnya gimana kita membangun pikiran yang positif buat pasien-pasien itu sendiri. Dan negatif tadi itu salah satunya juga karena informasi yang salah ya? Iya, bisa juga. Sejauh ini kemudian kalau kita hubungkan dengan informasi yang salah, Bu Ama, apakah memang seperti ini kondisi arus informasi yang kemudian sekian tidak bisa dirujuk, sekian bisa dirujuk informasinya begitu Bu Ama? Jadi informasi yang berseliweran itu kan banyak sekali. Dari informasi edukasi bagaimana harus mencuci tangan sampai informasi tentang pasien yang diombang-ambingkan itu banyak sekali. Belum nanti isu tentang sholat kok dilarang misalnya, itu kan sudah nambah macam-macam dan nambah stres sama orang. Terus juga kuliah mereka juga harus online sementara IT-nya nggak siap misalnya, jadi stresnya macam-macam. Jadi oleh karena itu memang di Muhammadiyah kita dengan adanya kita berharap dengan strategi termasuk membangun edukasi tadi, memberikan konten materi yang tepat ya untuk sasaran yang berbeda-beda, kemudian juga isi yang berbeda-beda. Juga yang paling penting adalah tadi menyiapkan supaya masyarakat itu tidak semakin stres dengan informasi. Ini yang paling penting. Selain masyarakat, tentu karena tadi informasi yang beragam, yang bisa jadi masyarakat mengakses info yang salah, banyak berita yang hoax dan sebagainya. Kalau petugas rumah sakit sendiri, Bu Novi, apakah mengalami yang demikian? Ya, wajar sekali kalau gitu ya. Ya kalau selama ini sudah banyak teman-teman yang sudah melakukan tugas sesuai dengan peran masing-masing, ya mereka pasti akan khawatir. Dan biasanya mereka khawatirnya adalah kondisi ketika mau pulang gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Waduh, teman di rumah gimana. Jadi ketemu dengan istri atau suami gitu ya. Jadi jangan-jangan atau anak itu ya. Jadi bawa jadi bawa sering COVID banget kalau tenaga medis atau
teman-teman yang dari rumah sakit mau pulang. Jadi makanya kan sekarang juga dari manajemen rumah sakit membuat suatu SOP baru bahwa semua karyawan rumah sakit harap diwajibkan, Bu. Jadi antara baju ketika baju pulang sama baju dinas itu berbeda. Dan memang disarankan itu harus mandi dulu gitu sebelum pulang. Jadi harapannya kan kalau hubungannya dengan kondisi COVID ini kan memang virus ini dia bisa istilahnya dia peka terhadap suatu bahan dekontaminasi untuk desinfektan. Jadi harapannya dengan deterjen sabun itu dia bisa mengurangi dan bahkan bajunya sudah diganti kan dengan baju yang bersih yang tidak terpapar itu. Jadi salah satu mungkin usaha dari manajemen untuk tidak memberikan ketakutan terhadap para karyawan ketika pulang dari rumah sakit itu. Ya, Bu Ama, ini ada satu lagi selain masyarakat tentu sebagai bagian dari yang terdampak. Bisa jadi masyarakat mengalami stres atau cemas karena dinamika yang luar biasa ya. Apalagi kemudian harga-harga ini semakin melonjak. Tidak hanya harga-harga kebutuhan alkes, tetapi harga-harga umum. Dan ternyata ada lagi petugas rumah sakit, Mbak. Ini yang berpotensi juga mengalami stres karena ritme kerja yang jadi luar biasa, tekanan kemudian harus segera secara cepat menangani. Jadi tidak hanya masyarakat, Mbak, petugas rumah sakit yang harus dilakukan upaya-upaya untuk pemulihan nanti kita psikologi. Coba pikirkan, jadi tim psikososial itu tidak terbatas di organisasi, pelaku yang mengedukasi maupun masyarakat yang bisa terdampak juga, tetapi juga petugas-petugas medis atau relawan-relawan yang medis ini menjadi sangat penting karena mereka juga stresornya tidak hanya menghadapi pulang ke rumah, tetapi jam kerjanya tambah menjadi lebih lama, kemudian prosedurnya menjadi rumit. Dulu pulang nggak harus mandi, sekarang harus mandi dulu, misalnya harus bawa baju dua, misalnya. Ini kan sebuah ritme yang berbeda ya. Jadi nanti itu kita pikirkan ya untuk supaya menjangkau petugas rumah sakit di seluruh Indonesia, terutama yang memang menjadi rujukan kedua, karena rumah sakit pemerintah sudah tidak ini lagi kan, sudah kapasitasnya sangat terbatas ya, dari dengan jumlah populasi kita yang sangat besar ya. Ya, sejauh ini sudah ada belum kalau kita lihat data-data mengenai petugas kesehatan yang sudah mulai mengalami stres gitu, Bu Novi? Ya, kalau di Indonesia mungkin Bu Novi pernah melakukan tracking gitu ya, ternyata kemudian kalau di Wuhan saya kira sudah kita dengar bersama bagaimana ada petugas yang sudah menolak gitu dan sebagainya. Tapi kalau di Indonesia sudah ada belum yang demikian? Ya kalau seperti itu ya mungkin bisa, bahkan kan sempat ada berita bahwa yang sempat diviralkan bahwa seorang dokter yang senior saja dia berani untuk menjadi salah satu dokter ahli paru senior sudah sepuh itu, Bu, sudah diviralkan katanya yang muda-muda aja takut. Berarti kayak muda itu jadi stres ya. Sudah takut duluan. Tadi itu mungkin menunjukkan bahwa kita tuh udah pada stres duluan sebelum maju berperang gitu. Karena sudah penuh rasa ketakutan dulu ya. Jadi ya itu mungkin salah satu contoh ya. Maksudnya kalau ketika yang diviralkan malah yang sepuh-sepuh ya. Jadi maksudnya kalau seperti itu kan kita yang masih muda-muda kok malah ngekor ya, ngekor yang sepuh ya. Atau dibalik sebetulnya itu juga pesan positif karena yang tua aja berani kok yang muda nggak berani. Jadi dibuat pesan positifnya kan. Ini yang untuk menghindari stres tadi. Ya, saya kira menarik, dan sekarang di masyarakat saya kira sudah mulai muncul ya ini jargon-jargon menarik ya. Untuk tetap tinggal di rumah, biarkan kami yang di rumah sakit yang bekerja doakan kami. Itu kan bagian dari dorongan-dorongan ya. Nah, mungkin ini menarik Bu Ama. Ya, dukungan moral ya, ini yang menjadi penting. Sosial media digagas oleh relawan Muhammadiyah untuk itu sudah kita edarkan. Jadi memang pesan-pesan positif ya. Kita itu membangun pesan positif. Covid ini kan sudah bikin stres. Kalau pesannya itu negatif itu kan bisa nambah stres. Sehingga pesan-pesan positif itu menjadi pesan yang sangat penting untuk dimasifkan ya. Termasuk tadi tidak hanya sebetulnya tidak hanya ini petugas medis dan dokter, semua relawan juga biar kami aja yang bekerja, yang lain di rumah. Jadi untuk membatasi tadi interaksi. Kalau semua relawan juga turun ke jalan jadi banyak, akhirnya juga nggak hati-hati malah juga menjadi terdampak juga ya. Jadi ini penting untuk bagaimana di kemarin waktu diskusi di antara NGO itu
ada protokol di antara NGO sendiri supaya relawannya juga aman. Jangan sampai relawannya juga menjadi bagian yang tidak aman. Ada perlindungan terhadap siapapun yang bekerja ya, tadi staf, kalau di rumah sakit ya staf, dokter dan perawat dan juga seluruh yang terlibat, di relawan juga atau di organisasi juga, baik pimpinannya ya meminimalisir interaksi secara face to face. Ya, lalu kemudian ketika kembali ke resource MDMC yang begitu besar, hampir di seluruh wilayah di Indonesia, mungkin hanya tinggal 2 wilayah yang belum terstruktur. Walaupun mungkin relawannya di relawannya ada, misalnya di NTT di wilayah nggak ada, tapi di Kabupaten Sika ada. Gitu ya. Jadi memang di wilayahnya belum ada struktur MDMC, tapi di daerahnya malah ada misalnya. Jadi itu. Ya, lalu bagaimana cara mengedukasi agar teman-teman relawan dari Sabang sampai Merauke tadi itu agar paham benar mengenai tata etika penanganan COVID ini? Ya. Sisi lain tentu mereka secara moral mereka akan membantu, tapi tentu secara perlindungan diri juga harus disiapkan. Karena tentu ini berbeda ketika kemudian menangani gempa, tapi ini kan virus itu ya, yang tidak terlihat, tetapi kemudian bisa dirasakan ketika sudah dinyatakan positif misalnya. Ini bagaimana mengedukasi relawan dari Sabang sampai Merauke agar mereka paham begini, Mbak? Ya, jadi kita mempunyai WA Group MDMC Indonesia. Jadi kita menyampaikan informasi mengenai apa itu COVID, sekaligus memberikan konten tentang protokol. Nah, jadi protokol itu tata cara, tadi aturan kalau kita mau melakukan kerja-kerja kemanusiaan, termasuk di dalam penanganan COVID ini. Jadi misalnya mau memberi informasi, sosialisasi, ya jangan sembarangan mengumpulkan orang misalnya, nanti malah tidak aman untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi itu sudah kita buat protokolnya supaya mereka siap, dan kita juga ada conference call karena sekarang kita tidak tatap muka. Di samping itu untuk mengumpulkan se-Indonesia kan susah. Jadi kita memanfaatkan media-media yang ada untuk melakukan koordinasi dengan MDMC di wilayah dan daerah. Baik, nanti kita sambung bagaimana media-media komunikasi yang bisa dipakai untuk tidak harus tatap muka demikian. Bu Novi, Bu Amal, kita break dulu dan kita akan kembali setelah yang satu ini.